Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu perempuan itu di belakang suami halatnya kayak sesap laki-laki. Artinya kalaunya ada itu sesap di belakang laki-laki. Kalaunya dua suami istri, kalau sop istri iya di belakangnya aja cuma bahalat satu sap kayak sap suami itu ada laki-lakinya. Kalau di belakang, nah di belakang baris yang kedua. Insyaallah berarti itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Nggih, insyaallah. Sab laki-laki dan perempuan itu di Fathul Mu'in juz kedua. Nggih. Ulun kadang ingat juga, terima kasih pian memadahkan itu. Sambil ulun lihat-lihatkanlah nggih kada apa-apa harimau bandar. Sebenarnya pian ini kalau betakun dengan ulun tuh bertambah. Mengenang asalnya kada ingat, jadi ulun ingat. Nggih, terima kasih pian betakun. Kada apa-apa. Nggih. Ulun sambil melihati kitab. Karena ada juga kadang ulun menyuruh ke sebelah kiri itu bujur-bujur pian yang sebelah kiri, di sebelah kirinya itu ada juga awalnya itu. Ulun tadi hanya nyambetakan yang itu juga. Inggih. Karena ulun lihat lagi lah di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Ini ulun lagi membuka kitabnya. Inggih. Membuka kitabnya. Kadang kada tebarisi ulun, kada tegarisi. Inggih. Babu salatul jamaah anunya itu lah, anu babnya. Biasanya apa banyak yang mintari laluan. Biasanya tuh sebenarnya kalau anunya tuh kalau menurut yang di sininya di awalnya tuh lah yaitu satu sab di belakangnya tadi itu. Di belakang per laki-laki tadi itu. Kayaknya ulun cariakan. Tapi itu dari awalnya yang itu dari adalah kayaknya Walau tarada yaminun imanu wasapul ula qudima bima yajharu wa yaminuhu aula minal qurbi ila yajharu wa idraku sabu idraku ruku ikiran rama amma hiya fa inna fawataha qasdu sabil aula fa idraku aula min sabil aula. Ya. Jadi kalau ini di dalam kitab Fathul Mu'in ini juz kedua halaman 43. Jadi kalau nya perempuan tuh yaqifu khalfal imami rajul summa sibyan summa nisa. Seperti itulah. Jadi kayak tadi di belakangnya berarti. Waalaikumsalam Haji Dedi. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi gift. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf lahir batin berkat sidin. Masya Allah Samarinda kaul yang masyhur. Nggih. Jadi Fathul Muin sudah tadi padahkan. Nggih. Assalamualaikum guru. Terima kasih banyak ulun guru lah. Nggih kada apa-apa minta rela sama-sama. Ulun dibacakan lagi. Ini kalau di dalam kitab Fathul Muin juz kedua seperti itu. Nggih. Terima kasih pian bertanya. Nggih. Terima kasih banyak Haji Jidi, makasih. Nah, sambil ulun lah juga terima kasih memberikan ulun mawar merah. Manis benar. Mana manis? Ada manis-manis ini. Wasuruh bisa pilih qabla tamami imam qablahu min ashabi wa qubud dzakari al-fardi an yasiri wara'ahu muhajiyan lahu mutaakhiran katsiran wa kullu haji tafawutu fadilatil jamati kama sarrahu wa yusanul ayyurida alla yurida ma baina kulli syafi'in wal imami ala salasati ajruin wa yaqifu khalfal imam ar-rijal. Berdirilah di belakang imam itu laki-laki dulu, summa sibian, kemudian anak-anak, summa nisa, kemudian perempuan. Jadi sedih. Lil baligina ija hadar sibian awalan wa sabaqu ila safil aula summa in harbaquna fala yanhi sibianu li ajlihim li annahum yanhaqu bihim li ittikhadzihim sin li anna jinsa bil baligina wahidun wa huwal zukuriyah famatilul madzban nisa lo sabaqahunna lisafil aula summa hadaru gairuhunna yuakhiruna li ajri la adami takhijjin wanzur iza ahrama man sama ba'dahu hadara gairuhunna hal yuakhiruna ba'da irmi aula summa ra'aitu istaqrabal aula wa qala summa la yatara tabu ala ta'khirihinna apan. Jadi perempuan itu sebenarnya di belakang imam aja, kecuali ada anakan atau orang balik. Assalamualaikum guru, ulun dari Samarinda, umpat gabung make elektronik. Nggih, Masya Allah. Pulang kada pakai sungkit. Nggih. Nah, supaya jelas suara ulun. Astagfirullah. Terima kasih yang memberi gift, terima kasih. Thank you. Menyambut apa yang pian paham, mudah-mudahan insyaallah tabarakallah. Saya Peri, terima kasih Harimau Bandar. Harimau Bandar, Masya Allah. Pian kurang jelas nanti baca kitab Fathul Muin juz kedua halaman 43. Insyaallah. Masya Allah, terima kasih. Tapi yang menjelaskan tadi sudah jelas sesuai di kitab sudah. Insyaallah. Enggak. Makasih kalau paham. Orang banyak keuyuhan, bakas menangkap sapi kira-kira aja Pak. Salah. Ulun sambil membaca kitab sambil mutalaah sebenarnya. Salam guru Opel, Masya Allah Opel. Nggih, salam juga lawan pian dan sehat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Hari raya lebaran, hiburan santai dulu kita. Kita santai-santai aja. Berkat Sidin, terima kasih kayak Pak Warung Pian Rami Jaka di Samarinda di mana? Di Sangatta. Nah, ya di Sangatta. Kirim salam an Ustaz Jairami, Masya Allah Ustaz Jairami. Sangatta.
Salam jawab pula ya, nggih. Afuel, Masya Allah, Afuel berkat sidin, terima kasih memberi ulun nasi lamak. Nasi lamak, Masya Allah. Santai kita lah. Nggih. Kena bila ulun batamu sidin ulun madahi, nggih. Padakan ya Muhammad Nur tuh di Lamandau. Nah, tahu tuh sidin. Nggih. Rancak itu kumpul. Dahulu rancak tuh kumpul, sekarang enggak ada. Leo. Jauhlah Lamandau ke Pangkalambun Guru 2 jam. Dari Pangkalambun itu ke Lamandau 2 jam naik ke atas ke arah Kalimantan Barat. Nggih. Ya. Sama-sama Rich Kulapatan, nggih. Nggih. Afdal. Pengajian itu tiap hari apa guru pian lab. Nggih, pengajian ulun setiap maghrib ya, tapi ini libur minggu ini. Mau libur habis lebaran ini libur biasa 1 minggu dulu insyaallah. Nggih, setiap hari jalib, setiap hari habis maghrib. Pengajian ulun tuh biasanya habis maghrib pengajian. Kalau habis maghrib. Masya Allah. Kakak muda di Kurau kah? Kakak muda nih lupa ulun ya. Muda kah di Kurau itulah lupa ulun. Kakak muda. Lupa dengan pian di Kurau kah di mana kakak muda? Atau di Malaysia kah? Ulun iya. Kurau tuh Om Syamsuddin kawan lab rajin. Oh iya. Bukan tajau pecah. Tajau pecah jalan aja. Syamsuddin. Syamsuddin Udin namanya. Kami kalau menyambatnya itu lain Syamsuddin Udin Untak tuh tahunya. Kami kalau menyambatnya lain Syamsuddin, kada Udin Untak. Nah, ya. Kami tahunya kalau di sana tuh pian mencari Syamsuddin mana ada tahu orang. Kalau Udin Untak tahu orang. Ya, bersebelahan dengan dia di Padang Luas, ulun di Tambak Sarinah. Padang Luas Tambak Sarinah tuh bersebelahan kampung. Dia kan di Padang Luas di seberang kantor camat. Ada kami itu di Tambak Sarinah namanya. Iya, Pak Udin tahu Uswatun nih. Nah, karena laki Uswatun ini begawi di kecamatan asalnya. Udin tuh begawi di kecamatan Kurau. Apa itulah guru, kenapa kota di Kalimantan Selatan ada nama Allah Asmaul Husna supaya apa guru? Wallahualam lah itu supaya ingat dengan nama Allah Ta'ala mungkinlah. Rata-rata di Kalimantan, di Jawa juga banyak ya dipajang itu nama Asmaul Husna. Ulun lihat hingga nama-nama Asmaul Husna itu. Kamu tamu udillah hingga guru amalan supaya cepat dapat menantu. Nah, engge.
Ini mudah-mudahan cepat banyak berdoa berkat sidin. Minantu apa lelaki kah bibini kah? Mun lelakiannya manja mencapat pada binantu. Kalau bibinian itu suruh baca Rabila tajarni fardan wa anta khairul warisin. Kekanakannya disuruh baca. Ya kurang lebih lah. Ini kurang lebih tetuhainya bang daripada ulun. Tetuhainya. Kalau umurannya itu adingnya itu nah kawan selokal, kawan sekelas dulu. Kalau ading Samsudin tuh kawan sekelas adingnya. Kalau dia umuran kakak kita. Masya Allah, tabar. Apa guru hukumnya baudu di dalam kamar mandi yang ada wisinya? Mohon pencerahannya guru. Iya hafal. Kalau kita berwudu, di mana aja berwudu itu asalkan syarat wudunya, maksudnya rukun-rukunnya dipenuhi dan airnya itu air suci mensucikan, sah saja. Adapun kita berwudu misalnya di tempat yang kotor, beribadah sama namanya itu kotor namanya wisi itu makruh aja hukumnya. Dan kalau di WC jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim karena haram menyebut nama Allah Ta'ala di dalam WC itu. Kalau berwudunya tetap sah. Nanti diperhatikan kalau kita berwudu di dalam WC itu apakah WC-nya itu maksudnya najis atau tidak. Kalau dia najis itu tempat WC-nya tadi, takutnya percikan air yang jatuh ke lantai WC itu kepercikan ke tapih kita, ke pakaian kita. Jadi pakaian kita menjadi najis namanya. Menjadi najis dengan sebab percikan air di mana di WC tadi itu, karena WC-nya najis misalnya. Nah, maka di bawah sembahyang pakaian yang kena najis tadi, maka hukumnya tidak sah sembahyang. Tetapi kalau WC-nya tuh yakin tidak ada berbau pesing, bau air kencing, maka kan ada apa-apa berwudu di situ. Hukumnya sah aja. Hukumnya sah saja hukumnya. Ada apa-apa. Jadi masalah berwudu tuh di mana aja boleh. Guru ajarkan cinta dalam bersalawat. Jadi orang bersalawat itu adalah bukti cinta sudah kepada Rasulullah. Tetapi menumbuhkan rasa cinta itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita buktikan dulu bahwasanya kita cinta kepada Nabi itu banyak bersalawat. Nanti dengan berkat salawat itu kita itu diberikan nur di dalam hati kita, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertambah rajin lagi bersalawat nanti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu bersalawat itu sudah tanda bukti. Cuma orang itu jarang bersalawat itu kayak apa supaya cepat tumbuh cinta itu. Supaya tumbuh cepat cinta itu waktu bersalawat itu rasa dihadirkan Rasulullah. Rasa kita ini berhadapan dengan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah itu ada di hadapan kita. Atau kita ini bersalawat itu di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu atau mengingatkan akan kisah-kisah Rasulullah waktu kita bersalawat. Nah itu cepat nanti tumbuh rasa cintanya. Karena dengan begitu sama dengan kita musyahadah namanya dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Husni Fadil guru, apa maksudnya yang najis tambah yang najis jadinya suci? Kayak apa maksudnya? Ya. Guru, apa maksudnya najis tambah yang najis jadi suci kayak apa guru? Itu mungkin kalimatnya tertinggal satu. Misalnya air itu mutanajis ditambah lagi dengan air mutanajis. Lalu air mutanajis ini banyak sampai melebihi 2 kullah. Apabila air mutanajisnya tuh sampai melebihi 2 kullah, warna najisnya tidak ada, bau najisnya tidak ada, rasa najisnya tidak ada, itu menjadi suci. Mungkin kalimat pian yang salah. Sama dengan air mustakmal tambah mustakmal menjadi suci. Seperti itu apabila dia mencapai sampai melebihi daripada 2 kullah atau 2 kullah. Pas. Ini pian mungkin tertinggal kalimatnya Husin Fadilah atau pian mendengar aja salah. Guru, apa maksudnya yang najis tambah yang najis jadinya suci? Kayak apa maksudnya? Iya, seperti itu. Jadi tidak ada kalimat masalah suci mensucikan ini, tidak ada pisah daripada air.
Jadi seperti itu. Kemungkinan pian ketinggalan kalimatnya. Nggih, kemungkinan bisa juga ulun kada tahu. Tapi masalah bersuci ini pasti ada hubungannya dengan air. Kalau suci itu. Minal aidin wal faidin handil aplik masalah kabil tu Abdul masyaallah. Assalamualaikum guru empat batakun. Padilatnya orang bakurban tu apa guru leh? Ulun kada tahu. Enggih banyak padilatnya. Enggih di dalam kitab-kitab tu banyak. Di antaranya bahwasanya kita itu ditambah kebaikan kita itu sebilang. Artinya sejumlah banyaknya itu bulu hewan korban tersebut. Jadi kalau Anda berkorban, cari bulu hewan korban itu nang tebal. Sapinya yang gagah. Nah itu satu-satunya. Yang kedua bahwasanya orang yang berkorban itu sebelum darahnya itu menitis, dosa orang yang berkorban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya utuh guntungai. Udin Untakkah tadi guru beliau terkenalnya di sana. Iya, sambat jepian Udin Untak tahu orang. Hingga kalau Samsudin bisa kada tahu orang, jarang-jarang tahu. Kalau pian menyambat Udin Untak tahu orang. Hingga minta rela ulun guru lah, bolehkah bagunting rambut hari malam? Boleh aja. Ada apa-apa bagunting rambut hari malam. Hingga ada kadang makruhkan wallah alam lah. Bagunting itu nam bagus hari Jumat. Hari Jumat itu bagus. Kalau kada hari Rabu begunting rambut itu. Lalu orang kadang memakruhkan begunting itu, ada waktu-waktu yang dimakruhkan. Misalnya ada dimakruhkan. Tetapi di dalam kitab itu disebutkan seandainya orang itu berhajat seperti memotong kuku, itu termasuk kada boleh di malam hari. Di antaranya itu disunatakan hari Jumat. Jadi seandainya kita itu misalnya berhajat kepada memotong kuku karena susah sudah, karena panjang di hari yang dimakruhkan misalnya, maka hilang kemakruhannya karena ada hajat kita tadi itu. Kadang-kadang nyaman rasanya kita itu kuku kita panjang lalu kita potong, atau rambut kita tadi. Maaf guru, hingus atau dahak membatalkan salat atau wudhu selama semalam kayak puasa? Ini bagus pertanyaan, ulun suka pertanyaan inilah. Pertanyaan maaf guru, hingus atau dahak membatalkan salat. Salat dulu ulun jawabanlah. Sembahyang itu hingus atau dahak itu tidak termasuk najis. Satu, apabila pian tarik dahak itu ada dua kalau di dalam kitab. Yang keluar daripada dada kita, maidah namanya, dari dada kita, dan yang keluar daripada otak kita, dua buting. Nah itu membatalkankah akan sembahyang? Membatalkan apabila dahak yang keluar daripada hidung atau otak kita ini sampai ke lidah kita, di luar lidah kita ini lalu kita telan lagi, maka batal hukumnya. Ataupun yang keluar daripada dalam dada kita ini lalu sampai ke sampai di sini meliwati batas hak, lalu sampian telan kembali, maka hukumnya batal sembahyangnya. Apabila dia keluar itu dahak tadi tidak melewati batas hak ini sini kadang membatasi ini, pian telan kadang membatalkan. Atau yang keluar dari hidung masuk ke tenggorokan tapi tidak melewati batas hak, sampian telan tidak apa-apa. Tetapi kalau pian keluar sampai di lidah, di atas lidah, pian telan batal hukumnya. Jadi kayak apa solusinya? Dikeluarkan dengan pakaian waktu sembahyangan. Keluarkan. Karena pakaian najis kada najis dahak tadi. Kada najis. Kalau puasa sama, atau wudhu kada batal dengan sebab menelan dahak. Dahak tuh hukumnya halal aja. Dahak itu hukumnya halal. Lalu kenapa kada kita telan? Karena rasa jijik. Bila rasa jijik berarti hukumnya haram. Jadi seseorang itu sesuatu benda yang halal itu bisa menjadi haram karena mustaqdir. Karena kita itu merasa jijik. Wudhu tidak batal. Semalam kayak puasa. Puasa itu sama hukumnya dengan tadi sembahyang tadi itu. Apabila keluar membatasi hal lalu tetelan, batal hukumnya. Uswatun guru yang tawasul semalam kada tegawi supan ulun. Itu makanya kita ini harus lawas kada jadi guru. Salah. Assalamualaikum Yakubi, waalaikumsalam. Cara melawan nafsu kayak apa guru? Di antaranya puasa. Yang kedua banyaki beraktivitas yang baik-baik, insyaallah. Kalau kada tahan, bagi orang yang ahli ilmu itu hendaknya dia berpuasa dan beramaliyah. Umpat batakun pang guru, ambun pagikum guru, rahatan mandi wajib. Ada yang memandiri terus
Disahuti sah lah guru, sah aja hukumnya kada apa-apa. Waktu mandi wajib, sedangkan kita buang air tuh hukumnya makruh. Buang air berak itu bepandir makruh hukumnya. Kada apa-apa. Mandi itu misalnya bepandiran udah apa-apa. Di batang mandi di pinggir sungai, bepandiran ngobrol kada apa-apa. Sah aja hukumnya. Beda hukumnya dengan kita buang air. Yakupi setahun ulun malawani nafsu itu caranya dengan puasa. Nah ini Husin Fadil. Banyu yang di dalam kolam yang lebih daripada 2 kulah kemasukan bangkai tikus masih suci lah banyunya. Ya, bagus pertanyaannya Mujahid. Apabila banyu yang 2 kulah itu berubah baunya, bebau bangkai tadi, maka hukumnya najis hukumnya. Kalau nya kada bebau kemasukan bangkai tikus mati aja hanyar masuk, banyunya 2 kulah, buang benda najisnya, maka hukumnya suci sudah. Minyak ada berbau, kalau nya buruk berarti banyunya berbau buruk, berarti najis hukumnya. Atau berubah warnanya, maka itu hukumnya najis. Kalau dia hanya terjatuhan tikus misalnya, mati, kada apa-apa, buang bangkainya saja, maka banyu hukumnya sah, hukumnya suci aja. Kalau banyunya 2 kulah. Guru salat hadiah lebih utamakah menggawi atau orang lain yang menggawikan? Lebih utama kita yang menggawinya. Masya Allah. Fadil Rajak, terima kasih. Abidinur, Masya Allah, terima kasih guru. Sama-sama. Apa seharusnya tanggapan kita guru melihati kawinan berataan apa guru? Berdoa untuk guntungai. Apa seharusnya tanggapan kita guru melihati kawinan berataan apa guru? Tanggapan pian hendak kawin kada guru? Berdoa pian mudahan ulun capat juga kawin. Siapa tahu di situ ada juga bibinian nang berdoa mudahan ulun dapat jodoh aja. Nah, taumbai makan. Kawin belang pian mata. Kada ada rencana arah ke Banjarbaru kapian guru? Ada. Ntar lagi kenalan insyaallah. Ke Banjarbaru harus ulun nih, karena ulun bisa ke Martapura kan, ke Kurau biasanya bulik. Guru mohon izin, mohon rida, saya belajar banyak dari video-video guru. Ini rapopo. Sama-sama. Ulun 6 suah mandi wajib sampai 4 kali. Habis banyu. Oleh ada tarus yang memandiri. Kada apa-apa. Bepandir itu ulun kira kada sah. Kada. Syarat mandi itu cuma ada 3. 1, airnya suci mensucikan. Yang kedua, berniat ketika air menyentuh tubuh. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Minyak ulun mintarila menyimak mama mahurun nisa. Masya Allah. Guru minta doanya ulun sekolah di Pondok Guru Danau. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan guru, berkat guru Danau pian alim. Mantap snack 4 batakun guru. Hari ini ulun nangis terus memasrahkan Nur Muhammad kemarin hendak. Bagus, mantap sanaklah. Terusakan ya, insyaallah. Terusakan ya. Utu Gunung Amin. Ulun orang Kandangan Baru, Kecamatan Penyimpatan. Kandangan Baru, Ampah Batakan. Pian mun kada bepada, kena ulun kira Kandangan Hulu Sungai ulun kira. Hingga Masya Allah, tabarakallah. Kandangan Baru lah, Penyimpatan adalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Terima kasih, mantap sana. Terima kasih, kalau ada apa-apa nanti DM jaulun lah, mantap sanak lah. Soalnya sudah bagus itu. Kalau sudah bisa itu. Insyaallah. DM jaulun kalau ada kada usah di sini pian anunya. Oh ya, bini orang Kandangan nanti. Ada tahu aku pada orang Kandangan. Tapi pian orang Kandangan juga. Di kampung di Kurau Parak mana pian, di Tambak Sarinah ulun. Tamannya Bi Habib Bahar Semit. Ya, Rijik menakutkan. Apa itu? Abu Rizal. Mau saya guru dibimbing. Insyaallah. Insyaallah. Bagus sudah. Itu kalau sudah itu bisa itu nanti dapat warid sendiri sudah. Sudah dapat warid itu.
Sudah terbuka. Nanti kan kalau sudah terbuka itu terbuka aja nanti dia. Nanti ada sudah pembimbingnya itu, waridnya itulah yang membimbing nanti. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum Guru Marantan. Masalah ada mentarila aja lahir batin sama-sama Marantan. Abu Rizal semoga saja, semoga aja. Guru caranya mencari guru murabi kayak apa guru caranya? Ya berdoa. Kalau kita kan berdoa saja. Karena guru murabi mursyid itu dia akan menemukan muridnya sendiri nanti. Menemukan akan murid yang akan dimurabainya. Karena murabi mursyid itu membimbing orang itu dengan isyarah daripada Allah Ta'ala sudah. Dia sudah mendapatkan isyarah, entah itu isyarahnya dari Rasulullah atau itu isyarahnya dari sirnya nanti. Jadi kita berdoa aja, semoga sir kita itu sampai kepada guru murabi tadi dengan doa kita tadi itu. Kalau murabi mursyid yang benar membimbing daripada kita ada niat misalnya kepingin mencapai kema'rifahan di hadapan Allah Ta'ala, berdoa saja nanti, berdoa untuk diketemukan dengan murabi mursyid. Insya Allah nanti ketemu. Kalau tidak, banyak baca selawat. Karena ulun beritahu pian bahwasanya murabi mursyid itu sudah mendapatkan biasanya isarah daripada Allah Ta'ala atau isyarat daripada Nabi untuk membimbing seseorang. Karena dia salah satu sirnya, salah satu orang murabi mursyid itu ialah terbukanya rahasianya bahwasanya siapa-siapa orang itu yang dilihatkan terhadap dirinya untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Wallah alam. Empat batakun guru wirid itu apa bedanya dengan warid? Kalau wiritan tuh bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir, sembahyang sunat. Itu wirid namanya. Baca Quran tuh wirid namanya. Kalau warid itu ialah sesuatu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala setelah kita berhasil dengan wiritan tadi. Misalnya orang itu dengan berwirid tadi lalu dia merasa senang, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, itu termasuk warid namanya. Jadi warid itu ialah didatangkan sesuatu ketika dia itu berwiritan atau sesudah berwiritan atau sedang berwiritan. Jadi warid itu berbeda-beda. Ada nanti kita merasa senang dulu dengan wiritan kita, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, itu termasuk warid namanya. Termasuk warid. Jadi macam-macam, nanti ada merasa dekat, ada merasa panah. Nanti tingkatannya beda-beda nanti. Pian habis sembahyang sunat, senang hati pian. Habis sembahyang tarawih, senang hati pian. Itu termasuk warid berupa diberikan kesenangan. Atau tandanya kita itu diberikan nur di hati kita. Nanti nur itu meliputi diri kita, baru datang warid-warid yang lain. Setai halal. Jadi seperti itu. Jadi warid itu datangnya sesudah wirid. Itu entah itu musyahadah, itu wirid juga namanya. Musyahadah, tafakkur itu wirid namanya. Bahasa kita tuh ingat kepada Allah Ta'ala baik dengan zikir sir ataupun dengan zikir zahar. Zikir itu macam-macam, membaca Quran tadi, sembahyang sunat, tasbih. Nah baru didatangkan habis itu namanya warid namanya. Ulun semalam ke Tambak Sarinah hadang sanak kawinan. Kawan kawin anak guru ISD di situ. Anak guru ISD, guru Masran kah? Izin menyimak acaranya dari Basu Busai Kaltim, masalah lah. Alhamdulillah orang mentah. Guru kayak apa tata cara nikah batin lawan bini? Baca aja 2 kalimat syahadah, biar mengucap asyhadu alla ilaha illallah, bini mengucapkan Muhammad dan Rasulullah, atau la ilaha illallah, bini mengucapkan Muhammad dan Rasulullah. Bahasa Suryani kada bisa ulun. Bahasa Banjar je beliputan ulun, apalagi bahasa Indonesia beliputan, apalagi Suryani. Amin, terima kasih guru ulun. Kada tahu guru ulun sudah wafat 3 tahun lalu. Guru ulun sudah wafat 3 tahun lalu. Ya banyak baca Fatihah dengan guru. Nanti guru bisa memimpi menunjukkan kita guru murabi mursyid insyaallah. Sihat pian sekeluarga guru, berataan guru hikmah. Masalah. Ulun bisa menangis, menggerung bila berkisah kebesaran Nabi atau para habib guru. Kenapa itu bagus? Mesra namanya, sir kita mesra.
mesra atau terbuka namanya sir kita itu. Guru, apa yang kada dikandung umak abah di diri kita ini? Apalah guru? Apalah, ada tahu. Ini diri kita aja kada dikandung, masya Allah, rizki balangan. Guru, apa yang kada dikandung umak abah di diri kita? Apa maksudnya yang dikandung tuh? Kada mengerti ulun kalau masalah ilmu hakikat, tapi masalah rakam minta maaf ulun kada mempelajari masalah rakam karena terlalu banyak kalau rakam itu. Ini nasar abah, ini nasar umma aja, itu ulun kada belajar, kada mempelajari. Dan itu kada ada terlalu lama kita itu untuk mendapatkan futuhat, terlalu lama. Nah, jadi mempelajari ilmu nasar abah, nasar umma itu namanya dalam ilmu tauhid rakam namanya. Di dalam ilmu hakikat namanya rakam. Ulun rancak menjelaskan di sini masalah rakam itu karena dahulu ulun belajar rakam juga. Tetapi semua rakam itu kada ada. Ulun mengambil jalan yang ringkas daripada guru-guru ulun. Enggih. Jadi ulun kada bila pian betakun masalah rakam apa di kandang tuh kada ulun. Kada tahu ulun. Bukan kada tahu pang, tapi ulun sudah lawas meninggalkan karena rakam-rakam itu kebanyakan bukan menjadikan orang ma'rifah, tetapi biasanya ilmu itu kalau diingatkan bisa kita menjadi takabur. Yang kedua adalah ilmu rakam itu untuk kepahlawanan kebanyakan. Yang kebanyakan. Kenapa? Karena itu ilmu ingatan, diingatkan, dihafalkan. Selama kita mengingat dan menghafal itu lambat kita mencapai ma'rifah. Dan kita bila ingat dan hafal kadang mengerti atau mengerti itu untuk berhujah biasanya, untuk berhujah. Nah, selama kita berhujah dan kita merasa bahwasanya kita hebat, nah itu disitulah kita kada akan mencapai ma'rifat. Makanya ulun tinggalkan ilmu rakam itu. Jadi kalau pian bertakun kenapa ulun meninggalkan ilmu rakam? Karena ilmu rakam ini dihafali, nah itu diamalkan, nah bisa menjadi ilmu kepahlawanan. Nah, kalau dipandirkan dengan orang bisa menjadi hujah. Lalu merasa ada bangga, merasa hafal. Jadi selama kita itu mengingat hafalan, mengingat akan rakam, itu kada mau mencapai ma'rifah. Kenapa? Karena kita masih ada mempunyai rasa ingat, masa mempunyai rasa pengetahuan. Wallah alam. Nah, zia selfia. Tapi tergantung guru kita biasanya. Tergantung guru kita apakah dia mau menghapus rakam itu apa kada. Karena rakam itu bagus karena untuk menghapus diri kita, mengenal diri kita. Guru, apa yang kada engge? Nah, itu pian lihat aja jesel pala. Jesel pala ada nafsu amarah, ada lawamah macam-macam sampai wa nafsul mutmainah. Engge. Kada kawai itu dirinciakan kebanyakan. Hingga mau lihat saja nafsu amarah, nafsu lawamah, macam-macam sampai nafsu nanti yang terakhir mutmainah. Guru pian amunnya kauyuhan bawa bekam di wadah ulun di amuntai. Iya kah? Kena ada ulun ke amuntai. Pian harap bebekam lah. Hingga asal. Mau tanya hukum talak untuk zaman saat ini yang benar mengikuti ajar mana? Soalnya pro kontra. Hingga hamba Allah. Hukum talak sesuaikan aja dengan di kitab, dengan hukum-hukum yang di kitab-kitab mu'tabarah yang sudah di karang-karang ulama. Entah itu di kitab-kitab fikih, ambil itu aja. Hingga kan talak itu sama aja semuanya, cuma cara menalaknya aja sekarang ini ada lewat HP kah atau lihat apa, itu semuanya ada aja kiasnya di dalam kitab semuanya itu, baik dengan risalah, dengan ucapan, itu ada semuanya. Iya hamba Allah Ta'ala. Guru, kalau selalu terlihat cahaya di dalam kepala itu kayak apa guru? Terus saja daing tumpu dalam cahaya di atas kepala. Teruskan aja apa yang pian amaliakan. Teruskan aja dengan amalia yang sampian amalkan. Biar terlihat cahaya, biar terlihat apapun, terus dia dengan amalia. Itu menandakan amalia pian itu sudah masuk tahap imtihan namanya, tahap ujian namanya. Untuk mengesahkan keistiqamahan amalia pian. Guru sudah tadi lah, ulun jelaskan tadi lah.
Amoy guru contoh warid mursyid, kada bisa kita mencontohkan. Di antaranya orang mursyid itu adalah dia sudah mengetahui bahwasanya murid yang dibimbingnya itu termasuk warid namanya. Warid itu yang didatangkan sir rahasia oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun orang itu berwiritan sama wiritannya, tetapi waridnya itu belum tentu sama. Nah, belum tentu sama. Jadi kada bisa kita masuk ke dalam misalnya ke dalam warid seseorang atau mengetahui asrar seseorang. Jadi berbeda-beda, walaupun wiritannya sama belum tentu dia didatangkan warid. Bisa dia terbuka futuhat saja tetapi tidak didatangkan warid. Seperti itu. Jadi waridnya itu sama kah? Tidak. Tidak sama antara satu dan yang lainnya. Ada yang terbukanya ini, ada yang terbukanya itu. Artinya ada yang diberi rahasia ini, ada yang diberi rahasia itu. Beda-beda. Jadi tidak bisa kita mengetahui contoh warid itu seperti apa. Ya contoh waridnya itu seperti kasab, itu termasuk warid. Termasuk warid. Ilmu laduni itu termasuk warid. Ya, tapi ilmu laduni itu bahasanya di dalam bukan ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah yaitu hikmah diberikan atau sir namanya. Assalamualaikum senepir pilih palai. Bujurkah kala ada boneka mainan anak dalam rumah kada mau dinaiki malaikat minta rela? Iya, sebagian ulama sebelah mengatakan seperti itu karena mereka memandang itu berhala seperti gambar macam segala. Wallahu alam lah. Nggih. Wallahu alam. Ada yang menganggap itu kan berhala, artinya kada mau malaikat naik. Allah alam. Tapi sebagian ulama banyak ya majang gambar anaknya dibelikan boneka. Hingga 4 tahun lagi guru, salawat itu zikirkah atau beda? Salawat ya. Setiap sesuatu mengingatkan kepada Allah Ta'ala atau Rasulnya itu hukumnya adalah zikir namanya. Hingga izin kaimatan hukum talak. Iya sama tadi. Rujukannya tetap sama dengan di kitab-kitab fikih. Hingga ikuti jadi kitab-kitab fikih itu. Cuma cara menalaknya aja yang berbeda. Hamba Allah Ta'ala lah. Guru kayak apa cara acap menghafal doa arwah? Acap cepat cepat mungkin menghafal doa arwah. Kalau menghafal itu yang bagus di pagi hari 1, ataupun di malam hari 2. Itu cepat hafal. Yang ketiga ketika kita hendak tidur. Menghafal itu cepat itu hafalnya. Jadi waktu kita hendak tidur itu menghafal itu agak cepat. Yang keempat puasa biasanya. Puasa itu cepat hafalan. Kalau bawa yang ini. Kalau warid yang datang terus tadi tapi belum ada guru murabi, teruskan jala salawat guru. Ya teruskan aja terus salawat. Warid itu kadang mesti datang terus menerus. Dia sebentar aja datang, kadang sebentar tergantung pian. Warid itu marantanlah ulun beritahu. Warid itu datang setelah pian merasa bahwasanya pian itu hilang. Merasa pian itu jajab, baru dia datang warid itu. Warid itu. Warid itu datang, itu kadang-kadang datang setelah, bukan kadang-kadang lah. Datangnya itu setelah kita panah, itu warid yang sebenarnya. Warid yang sebenar. Bisakah orang itu tidak dalam keadaan panah lalu datang warid? Bisa. Tetapi dia sudah pernah datang warid, sudah pernah panah. Berarti itulah, sudah pernah merasakan lenyap dirinya. Itu datang warid itu. Jadi warid itu kada lama, kada bisa datang terus menerus seharian, kecuali pian dalam khalwat. Nah, dalam khalwat itu sering datangnya. Artinya banyak kita itu menerima bahasanya itu laduni, ilham, sir namanya warid itulah. Itu warid namanya. Tetapi kalau kita banyak membaca salawat, itu membaca banyak salawat, itu namanya murabbi namanya. Kalau datang itu sebentar murabbi daripada salawat tadi. Karena salawat itu bila kita baca terus menerus tanpa guru, kita banyak membaca salawat, itu dia akan menjadi murabbi kita. Menjadi pembimbing kita ke arah yang mendekatkan kita itu ke ma'rifatullah, wasil kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang banyak membaca salawat itu akan wasil kepada Allah Ta'ala dengan tiada syekh. Kada perlu lagi si murabi. Karena salawat itulah menjadi murabinya nanti. Menjadi murabi. Bagaimana nanti pian mengetahuinya? Mengetahuinya itu tatkala kita nanti misalnya seperti ini. Kita bergeritik nanti di dalam hati ini tidak baik.
seperti ini yang baiknya. Itu nanti timbulnya seperti itu. Nah, itulah seperti itu terus nanti sama dengan ibadah nanti kayak itu juga. Nah, itulah nanti beribadah sama. Ini kada husuk dia akan memadahkan husuknya seperti ini. Terus seperti itu terus. Nah, itu. Nggih. Teruslah ulun sambil membuka kitab nah melihat contoh warid mursyid ya tadi kasab tuh warid juga termasuk. Assalamualaikum guru, bujurkah kalau ada boneka mainan? Iya, bagi ulama mandakan itu. Izin kayak mau tanya hukum talak sudah ulun jelaskan. Guru, apakah ada salat selain syahadat selain asyhadu alla ilaha illallah seterusnya? Ada. Syahadat itu satu aja, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat itu satu. Syahadat diri aja. Nah itu nanti makamnya beda. Nggih. Syahadat yang umum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan syahadat itu pian paham makna yang terkandung di dalamnya itu akaidul iman namanya. Nah baru pian nanti mengerti seterusnya. Orang nyambat syahadat diri bukan syahadat diri, menyaksikan dirinya. Siapa sebenarnya dirinya. Artinya dengan syahadat itulah orang itu bisa mengenal dirinya siapa Tuhannya, mengenal makhluk dan mengenal khalik. Itulah mengenal insan, mengenal yang selain daripada yang menjadikan insan itu, yang menjadikan insan itu aja. Assalamualaikum guru, bujurkah kalau ada? Sudah tadi sniper lah. Assalamualaikum, maaf lahir batin, binuang hadir, sehat selalu. Nggih, ulun sebentar jalib karena keuyuhan lagi. Keuyuhan lagi. Waalaikumsalam banyak. Biar sampai ke dalam fuad. Itu kata-kata aja lah, fuad, sir, itulah apa, kalbi, latifah, itu nama-nama aja. Rizki balangan lah, itu nama-nama aja. Sebenarnya orang mencapai ma'rifah itu tidak ada namanya fuad, tidak ada namanya latifah, kada. Semuanya tuh hilang nanti dengan kebesaran Allah Ta'ala. Fuad itu kan artinya hati yang paling dalam, atau latifah namanya. Apa namanya lagi? Macam-macam pokoknya namanya. Itu nama bagi orang yang menamai dalam ilmu ma'rifah namanya. Di dalam ilmu zikir namanya fuad, hati, kalbi, fuad, latifah. Itu macam-macam namanya itu. Tapi kita kada bisa nanti membedakan mana ini fuad, mana itu latifah, kada bisa. Latifah itu artinya kelembutan, lembut latifah. Latifah itu bisa juga terbukanya rahasia. Karena latifah itu artinya mengetahui yang kecil-kecil, yang halus-halus, yaitu terbukanya sir. Jadi nama-nama fuad, kalbu, latifah itu nama-nama orang yang menamai saja, menamai aja. Tapi kalau sudah terbuka itu tidak ada namanya latifah, fuad terbuka tidak ada. Tidak ada, karena semuanya lenyap nanti itu. Tidak ada. Diri kita ini lenyap. Kayak apa? Fuadnya gini hilang, latifahnya pun hilang. Yang nampak tuh apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Nah itu namanya aja. Nah itu amalan guru, amalan apa? Yaitu dengan zikir sir, dengan musyahadah, dengan apa namanya, murakabah, memesrakan, merasamakan, meyakinkan la fa'ila la fa'ila la maujuda ilallah. Nah tidak mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai zat. Makanya kata ulun tadi hilang fuad itu kada ada. Karena zat kita aja yang mempunyai fuad, latifah itu kada ada lagi. Kalau sudah terbuka tadi, itu nama aja. Tapi caranya untuk mencapai itu ya ada, yaitu baik dengan zikir nafas ataupun dengan musyahadah atau murakabah, memesrakan, merasamakan, meyakinakan bahwasanya seluruh tubuh kita ini adalah majhar kenyataan Allah Ta'ala. Ilmu ma'rifat dari mana guru? Julak Bahari.
apakah dari Rasulullah atau dari Allah langsung. Ilmu ma'rifah itu kan kalau kita mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu namanya ma'rifah, mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menjadikan makhluk, dan mengetahui bahwasanya kita ini makhluk. Itu namanya ma'rifah sudah. Ma'rifah secara umum, ma'rifahnya seperti itu. Dalam artian awaludin ma'rifatullah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Awal-awal agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala, yaitu dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ma'rifah sudah, ma'rifah mengenal Tuhannya, ma'rifah bahwasanya dirinya hamba. Itu sudah, lalu orang itu memahami kalimat yang terkandung di dalam dua kalimat syahadah itu. Nah itu lalu orang belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat namanya. Nah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat, yaitu ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Namanya ilmu ma'rifah namanya. Guru, apakah Nabi Muhammad itu berma'rifat? Nabi ma'raful ma'rifat, Nabi itulah sepaling ma'rifat orang. Nabi itu kada pernah lepas tajalinya dengan Allah Ta'ala. Itu Nabi. Kalau kita ini tajali kadang kada tajali, bisa juga kada tajali sama sekali. Guru, mun kita ini diusir bini itu nah terus 3 bulan kada ada hubungan lagi, itu jatuh talak lah guru. Amun lakinya menalak, bini mau usir. Mun kita kada menalak, tapi bini itu durhaka namanya. Bolehlah kita menalak, boleh karenanya durhaka. Tapi kalau kita kada menalak, maka kada jatuh talak, biar diusirnya. Tapi dia durhaka hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi anggera jadeng leng. Guru, apakah Nabi Muhammad itu bermakrifat? Ada palman Nabi itu tajali sudah. Alasannya abang diusir. Makna jikir hu itu apa guru? Hu itu ditarik napas kita mematikan diri kita. Artinya yang hanya maujud itu dia. Dia Allah Ta'ala. Maujud dia Allah Ta'ala. Tarik nafas, rasa makan bahwasanya kita tuh la fa'ilallah, la sifata, la hayata, la maujudza ilallah. Rasa makan di dalam zikir kita itu, kita tahan nafas kita bahwasanya kita ini mati pada hakikatnya. Mati dalam ilmu, dalam kudrat iradat, mati dalam sifat tujuh kita. Mati rasakan, lalu pian keluarkan Allah, lihati diri kita ini bahwasanya yang ada maujud ini adalah mazhar kenyataan daripada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikirhu. Itu zikirhu, tapi ulun kada dalam karena kada madahkan sedalam-dalamnya. Cuma itulah dulu. Kalau kada anu nanti dilihat di PT ulun aja masalah zikir itu. Atau di YouTube ulun. MT Nur Mustafa Lamandau. Batak kono goro engge. Assalamualaikum. Guru, makna amalan jad la sifat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guru, makna amalan jad ia sifat Allah Ta'ala. Iya. Zat Allah Ta'ala itu zat wajib wujud. Adapun sifat itu kan sifat yang wajib berdiri terhadap Allah Ta'ala. Artinya yang kada bisa terpisah dengan Allah Ta'ala. Sama kita ini nah, sifat kita ini kada bisa terpisah daripada zat kita. Kalau kada ada zat, kada ada sifat, dan kada ada af'al. Jadi af'al ini zahir karena sifat. Sifat itu tidak ada kalau kada ada zat. Af'al dan sifat itu tidak ada maujud kalau kada ada zat. Contoh seperti ulun bergerak ini nah. Bergerak ini namanya af'al, yang menggerakkan ini sifat. Nah, sifat dan zat ini, sifat dan af'al ini kada ada kalau kada ada bentuknya ini nah. Namanya zat diri ulun sebijian ini. Nah, zat ulun ini kada hidup pun kada pakai roh. Berarti gerak dan diam kita dan zat kita ini adalah mazhar kenyataan roh. Roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan af'alnya, dengan sifatnya. Berarti bergerak, berdiam kita dan zat kita ini adalah mazhar kenyataan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala.
Seperti itu. Nah, itu kita rasa makan dulu, kita yakin akan sampai kita benar-benar kadang mempunyai sifat dan mempunyai afal dan mempunyai zat tadi. Tetapi kalau pertanyaan seperti Rizki Balangan itu, apakah Nabi Muhammad itu bermakrifat? Nabi Muhammad itu tajali kada bisa, tajali terus dia itu. Nah, itu nur sempurna dia itu. Nah, majar kenyataan Allah Ta'ala sempurna, nabinya itu selalu senantiasa tajali. Kalau kita tadi harus dimesrakan dulu, dikembalikan dulu kita tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu. Kalau nabi itu langsung tajali. Jadi benar-benar sudah ma'rifat. Kalau dia bermakrifat ya, memang segi anunya bermakrifat, sudah makrifat dia. Untuk apa dia bermakrifat? Nabi itu sebenarnya a'raful ma'rifat dah, sepaling ma'rifatnya Nabi itu. Karena Nabi itu benar-benar majar, dia langsung dia majarnya. Kita pun langsung juga majar, cuma kita ini terhijab. Kalau Nabi kada, karena Nabi itu adalah yang benar-benar langsung tajali dia, karena batinnya langsung bersih. Assalamualaikum guru. Kayaknya ulun pandir itulah masalah ilmu hakikatnya kayaknya dulu. Geng. Belum ada sirnya lagi. Apa itu warid? Oh, maka ulun sering menyebutkan ada warid. Warid itu ialah sesuatu, kalau bahasa umumnya adalah ilmu laduni, ilham. Boleh dalam bidang-bidangnya masing-masing. Nggih. Orang bisa mengatakan misalnya di dalam ilmu fikih namanya hidayah. Boleh juga dikatakan namanya itu irsyad daripada Allah Ta'ala. Boleh. Tetapi di dalam ilmu hakikat tuh banyak nanti dalam ilmu ma'rifat namanya warid itu. Warid itu berupa hikmah bisa diberikan Allah Ta'ala. Bisa berupa maksudnya hakikat-hakikat sesuatu. Itu termasuk warid. Termasuk kasab nanti itu. Termasuk melihat sesuatu. Itu warid namanya. Mengetahui sesuatu. Itu warid juga namanya. Jadi warid itu macam-macam nanti di dalam ilmu kema'rifahan. Kalau pian hendak paham nanti lihat di YouTube ulun itu. Asal mula kejadian dia itu. Nah, ulun itu ada mengisahkan ketika orang itu panah pada Nur Muhammad, lalu disitulah datang warid atau terbukanya futuhat-futuhat atau datangnya warid-warid tadi itu. Nah, lihatnya di YouTube ulun Imti Nurul Mustafa lah, karena panjang penjelasannya kadang-kadang panjang, atau di piti-piti ulun lihat. Ini. Guru kayak apa kalau meninggal dunia, mayatnya pakai gigi palsu yang batajak, apakah itu harus dilepas? Kalau dia tidak bisa dilepas, kada usah dilepas, kada apa-apa. Apa amalan kalau saudara laki-laki saya menjalimi saya karena suami saya udah meninggal? Wah, itu kah? Allahumma kfi syarat zalimin. Baca Allahumma kfi syarat zalimin. Allahumma kfi syarat zalimin. Jesus Sylvia, guru kayak apa kalau meninggal dunia? Sudah, kada usah dilepas kalau kada bisa dilepas. Guru, bagaimana praktiknya cara merasa makan nurullah di dalam diri? Itu lihat dia pian di dalam piti-piti ulun masalah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu, walaupun itu sebahagian aja lah Rizki Balangan. Sebenarnya kalau pian hendak berguru itu masalah Nur Muhammad itu, yaitu setiap detik, setiap waktunya pian harus memesrakan Nur Muhammad. Baik makan, minum, berabah, tidur itu dirasa makan, dimesrakan Nur Muhammad. Baik pendengaran, penglihatan, perasa pian itu harus pian mesrakan bahwasanya pian yakini, pian rasa makan, pian mesrakan bahwasanya seluruh yang timbul di alam ini tidak lain dan tidak bukan adalah majhar kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pian bepandir, baik pian bekijip mata, baik geritik hati pian, sabarataan itu yang timbul itu kada lepas daripada Nur Muhammad. Kenapa? Karena seluruh diri kita ini zahir dan batinnya adalah Nur Muhammad sebijian, majhar kenyataan Nur Muhammad. Jadi kita ini kada bisa lepas daripada Nur Muhammad. Walaupun itu adalah setitik darah kita, seujung rambut kita, itu kada lepas daripada Nur Muhammad. Yakini, rasakan, mesrakan bahwasanya diri kita ini tenggelam makan di dalam Nur Muhammad.
Maka kita tuh kembali kepada Nur Muhammad. Apabila pian merasa diri pian ini melihat kebesaran Nur Muhammad, berarti pian itu pana namanya pada Nur Muhammad. Ma'rifah pian itu terhadap Nur Muhammad. Nah, kema'rifahan pian terhadap Nur Muhammad itu terbukanya sir daripada Nur Muhammad tadi, yaitu kebesaran sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Nah, apabila sudah terbuka sir kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala serta zat Allah Ta'ala di dalam Nur Muhammad tadi, itu pian berarti insanul kamil mukamil. Nah, baru habis itu terbukalah sir daripada Nur Muhammad tadi. Terbukalah rahasia-rahasia, hakikat-hakikat sesuatu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Itulah namanya warid, namanya warid atau sir atau laduni atau ilmu rabbani atau faidul ilahiyah namanya. Ingatakan sir itu tidak akan datang kecuali setelah kita itu fana. Jadi kalau kita menyatakan ilmunya seperti ini, tetapi kita itu belum merasakan kepanaan terhadap Nur Muhammad, belum kita itu bisa lenyap terhadap Nur Muhammad, berarti kita itu pana terhadap ilmu saja, belum pana yang sebenarnya. Dalam artian kita itu baru namanya insanul kamil. Kamil sempurna mengenal diri kita zahir dan batin, bahwasanya Nur Muhammad belum mukamil lagi, belum disempurnakan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala itu menyempurnakan bahwasanya kita ini Nur Muhammad sebenarnya, maka pian kadang merasakan bahwasanya diri pian yang maujud, tetapi yang maujud ini adalah nyata sebijian, zahir dan batin pian itu adalah Nur Muhammad. Itu baru pian benar-benar pana, benar-benar tajrid pian itu, benar-benar terbuka putuh pian, benar-benar pian itu jajab di kala itu, diganti akal basariah pian, diganti dengan akal rabbaniyah, diganti asalnya pian memandang diri pian Nur Muhammad, dijahirkan Nur Muhammad pada pandangan pian, dijahirkan Nur Muhammad pada pendengaran pian, dijahirkan Nur Muhammad itu pada seluruh diri pian, meliputi akan diri pian. Maka disitulah kepanaan pian terhadap Nur Muhammad tadi. Apabila sudah panah tadi, terbukalah sir, perasa pian, bergerak pian, berdiam pian, seluruhnya ada Nur Muhammad. Maka pian itu sudah namanya bersalawat secara jad, melihat Nur Muhammad, memandang kebesaran afal Allah Ta'ala. Melihat Nur Muhammad berarti pian memandang kenyataan afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Mesranya pian dengan nur, mesranya pian dengan nur berarti pian mesranya dengan afal dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nur itu tidak mewujud kecuali dijadikan dengan sifat dan afalnya Allah Ta'ala serta zat yang mempunyai sifat dan afal tadi. Terbukanya sir daripada Nur Muhammad berarti terbukanya rahasia daripada itu zat yang mempunyai sifat dan mempunyai afal di ketika itu. Maka dinamakan fanaul fana orang itu. Artinya insanul kamil mukamil. Apabila pian terus di dalam situ, di dalam kepanaan itu, maka waridnya akan datang terus. Waridnya akan datang terus, rahasianya akan terbuka terus, hikmahnya akan terus datang kepada pian. Disitulah pian jajab bertambah jajab, hilang bertambah hilang, pana bertambah pana, baka bertambah baka. Baka billah namanya, pana billah namanya. Menyatu mesra pian itu di ketika itu. Wallahu alam. Kayak apa adab kita guru? Jarah. Guru mandi batalanjang kayak apa boleh lah. Boleh ya. Asal jangan di tengah orang ya. Amang yani lah. Mandi batalanjang itu. Kalau di kamar mandi boleh, hukumnya apa? Makruh hukumnya. Memandang aurat sendiri apa hukum gurunya? Haram hukumnya memandang aurat sendiri. Kalau mandi batalanjang. Kecuali ada hajat. Maka hukumnya makruh. Nggih. Guru bagaimana praktik cara? Sudah ulun jelaskan tadi gamblang lah, rezeki balangan lah. Apa assalamualaikum guru, amun kita kalau ulun menjelaskan tadi itu pian rasa makan pian sudah tenggelam sebenarnya. Karena ulun hendak tenggelam. Assalamualaikum guru, amun kita berparfum yang mengandung alkohol pas sembahyang saja sah hukumnya. Asalkan alkoholnya itu daripada sesuatu yang kada najis. Assalamualaikum guru, amun kita sudah. Guru bagaimana sudah ulun jelaskan praktiknya tadi. Guru bagaimana sudah ulun jelaskan. Pak ica bawi nyai.
Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak Haji Sultan Syahrir. Masya Allah. Waalaikumsalam. Aina seturi guru. Amun kita bapak sudah. Makna zikir sudah ulun jelaskan. Semuanya yang ulun jelaskan tadi itu masalah zikir. Awalnya tadi itulah yang ulun jelaskan, baru saja pian. Mudahan pian dengarkan. Assalamualaikum guru. Ya sudah. Kalsil Rizki Pansah. Nah. Tidak usah diulang. Iya. Asal pian menyimak ya tadi. Ini. Timbangan ulun kurang lebih 62. Kita barakallah. Assalamualaikum hamba Allah. Ada rasa bahagia datang waktu sering ada ujian. Masya Allah. Apa warid itu datang memang kayak itulah. Iya. Kalau pian itu berarti tajali. Kalau melihat pian waktu susah itu senang, berarti tajali itu pian. Itu salah satu warid tuh. Nggih. Pian misalnya dipukul orang senang pian. Nah itu salah satu. Pian melihat senang, rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu berarti warid. Warid itulah kita itu merasa panah, merasa nyaman, merasa lezat. Itu termasuk warid namanya. Nggih. Tapi orang kayak itu biasanya sudah sering panah biasanya tuh. Lalu tajali. Misalnya luka, senangnya melihat luka itu. Kadang merasanya senang dia melihat luka itu. Nah itu berarti tajalinya kebesarannya tadi itu. Nggih. Kalau kita bisul pacah senang itu memang kayak itu. Lain. Nanti pian merasa surang, bedanya lain. Kan kita kan biasa kalau karena apa sakit kita tuh. Tapi ini senang. Nah itu pian tuh terbuka namanya. Terbuka di afalnya namanya. Nggih. Itu mantap itu sudah. Senang ulun dengarnya tuh merantan. Itu bagus itu. Guru, apa itu jalalulahi dan jabalullah? Jabalulahi bagaimana penjelasan jamalullah kalau? Jamalullah. Ya seperti ulun jelaskan tadi itu. Orang itu kalau terbuka dia melihat akan jamalullah. Jamal, kesempurnaan Allah Ta'ala baik gerak dan diamnya. Baik pendengarnya dan perasanya. Baik zahir dan batinnya. Itu melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, bila dia melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, merasa kesempurnaan Allah Ta'ala, nanti di dalam hatinya itu timbul namanya jalalullah namanya. Itu tariin jabalullah itu lainlah. Jabalullah. Jamalullah dulu baru jalalullah. Nah, nanti timbul dia macam-macam. Kada jalalullah, kada lagi timbul bahaullah, subhanallah nanti. Macam-macam nanti timbulnya. Nggih. Tapi inti dasarnya maksudnya kamal dan jamal dulu. Kamal dan jamal. Habis itu baru jalal timbul nanti. Udi super pandan. Guru, apa hukumnya kalau kita sudah pernah usir istri sampai 5 kali dari rumah? Kalau mau usir istri itu masih kinayah. Tetapi kalau sampean mengusirnya itu mengatakan talak, berarti talak jatuh sudah. Talak 3 itu jatuh sudah. Kalau sampean niatnya mentalak. Kalau mengusir jangan, belum diniatkan. Niatnya pisah, niatnya talak, baru jatuh talak. Kalau ndak ada niat, ndak jatuh. Guru mau tanya, nih, nikas pengantin cowok apa itu? Tulisannya ndak paham saya. Enggih. Action sound mangalihnya ngaran action sound. Warid jalal Tuhan. Jalal itu di dalam hati timbulnya lah. Iya bujur. Iya. Benar itu. Guru, bila datang warid jalal Tuhan, asa takutan, takut murka Tuhan, dan bisa hilang soranganan kakena. Iya, hilang soranganan. Itu bagus. Nah, ulun jelaskan action kolomna. Kita itu nanti datang waridnya itu berbeda-beda. Ada orang menangis, ada senang, ada takut, nanti ada merasa kecil, merasa fakir. Macam-macam nanti datangnya itu. Waktu datangnya itu. Tergantung awal musahadah pian. Tergantung awal musahadah bisa. Kadang-kadang datangnya itu kalau sudah biasa datang-datang itu kadang rasa sedih, rasa takut ada. Rasa bahagia ada, galau ada. Tapi senang aja. Walaupun sedih tapi hati kita tetap lembut. Walaupun takut tetap hati kita tuh lembut dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nanti datangnya seperti itu warid itu. Itu namanya terbuka, namanya futuhat pian. Nah terbukanya itu ada diberikan rasa senang, ada rasa sedih,
Ya, bila rasa sedih berarti dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Bila dilihatkan kekayaan Allah Ta'ala, rasa fakir. Bila dilihatkan kemuliaan Allah Ta'ala, pian rasa hina aja. Berarti itu namanya dilihatkan, dibukakan, dirasakan kebesaran Allah Ta'ala, lalu kita merasa takut, rasa itu. Nanti beda-beda terbukanya di hati kita itu. Itu bagus pian. Itu benar terjadi. Enggak benar terjadi itu. Itu bagus pian. Tenggelam makan jadi situ lagi. Tenggelam makan baru datang warid nanti. Nah, dua antara dua khutbah nang bujur ibadah atau ubadik. Anak ada apa lu lah. Apa itu doanya? Itu lihat di buku aja, Allahumma shalli wa sallim. Nah, ulun kada hafal itu. Selawatnya itu kada hafal ulun. Ulun ini lain Bilal, lain khatib. Jarang ulun memperhatikan asrafi ibadik mungkin lah. Ubadik boleh juga lah, berarti jama berarti. Ulun tunggu ilmu hakikat guru. Mr. Nur. Guru kayak apa kalau meninggal dunia? Sudah ulun jelaskan tadi. Kayak apa cara mengandak gumpalan tanah di kepala mayit dan membaca surah Inna Anzalna? Diletakkan aja. Diletakkan, dijadikan bantal. Baca di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Nah, juz 2 babul mayit. Nah, itulah. Itu caranya di situ ada di dalam kitab I'anahnya. Di dalam kitab I'anahnya. Nggih. Ulun kada kaum bukakan lah. Nggih. Babul mayit itu juz 2 lah. Ya. Nah ya, nah itu di dalam Fathul I'anatul Talibin juz 2. Juz 2 pianlah masalah ma'andakakan itu macam-macam itu adalah yang halaman berapa nah kada kawalun cari akan lah ya halamannya halaman berapa yang pokoknya di juz 2 lah pian bab maksudnya babus salatul mait lah baca sebelum bab zakat. Ipau, assalamualaikum guru batakun. Pas puasa tarwiyah bolehkah digabung lawan keadaan Ramadan? Bagusnya keadaan aja karena tarwiyah itu puasa sunat. Kalau keadaan itu wajib hukumnya. Jadi pian pas puasa tarwiyah itu langsung aja mengkada saja. Niatnya jangan digabung. Yang wajib aja itu paling abdal sudah. Dapatkah pahala tarwiyahnya? Dapat. Yang niatnya ingatkan di malam hari paulah. Guru 4 batakun baik jalah ma'amalakan salawat ya bagus benar. Kalau ma'amalakan salawat itu tidak ada kada bagusnya. Antara dua khutbah apakah ibadik boleh, ubadik kada tahu lah. Ibadik biasanya adalah putus saja sudah. Makasih guru penjelasannya tadi mudahan pian sama-sama sehat terus guru doakan Guru amalan-amalan yang didapat susmis ulun amalakan kada baizazah kada bapalah. Kalau dia itu masyhur aja amalan itu dari Nabi atau dari Qur'annya kada apa diamalkan. Kecuali tarikat atau apa itu baru pian harus dengan ditalkin guru. Bagaimana cara mengetahui apa tandanya kalau kita paham tentang Allah sudah betul guru? Kada bisa pian. Bagaimana cara mengetahui dan apa tandanya kalau paham kita tentang Allah sudah betul guru? Iya belajar dengan gurunya yang benar-benar guru itu nang paham dengan ilmu ma'rifat itu. Nah kepahaman yang asli nanti pengertian yang ahli yang aslinya kema'rifatan itu setelah sampian mengamalkan ilmu itu hakikat atau mengamalkan amaliyah daripada guru yang mengajarkan pian itu baru pian benar-benar mengetahui dan paham tentang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Karena yang memberikan paham nanti langsung yaitu kata saya tadi setelah orang itu terbuka ilmu ma'rifatnya baru dia itu paham yang sebenarnya. Baru sebenarnya. Sakira kada terpisah percuma ngucap agama kalau masih syirik panjang foto makhluk iyalah Masya Allah di Maulana kita nih lah kalau majang foto ulama lah majang foto orang itu syirik lah dipandang orang lah bingung juga di makhluk nih padahal seluruh Indonesia seluruh dunia ini pakai foto KTP pakai foto ijazah pakai foto padahal kan syirik lah itu bingung kita. Akidahmu baru ngoceh iyalah Masya Allah ini ada papa itu dia malah
Enge. Dia itu majang foto juga, ulun lihat nah di HP-nya ini nah. Oh, tauhid ya. Foto apa itu? Foto tangan makhluk ya itu. Enge. Assalamualaikum Guru Ahmad Nazar, masalah DS, masalah. Waalaikumsalam. Praktiknya saya kira kada terpisah lagi kayak apa Guru suhudnya. Guru suhudnya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Nah praktiknya itu pian melalui khalwat boleh, tafakur boleh, engge sampai mesra tafakurnya, engge zikirnya sampai resap itu seperti itu. Stop, topik baru lagi. Robi Maulana, yang harus diluruskan itu pikiran kamu. Haratan sembahyang ada kucing, maulid sahaja lah guru saja. Hingga asal jangan duduknya di tempat kita sembahyang itu, di asuhan kita. Takutnya di buritnya itu ada najis. Kalau ada najis lalu kita biarkan. Lalu kada sah nanti sembahyang kita. Hingga kalau di kemaluannya itu ada najisnya. Hingga takutnya kan kada bebasuh. Itu aja berarti sama dengan membawa najis. Kalau nya baulit aja kada apa-apa. Baulit singgah itu. Nah, kecualinya naik gitu. Lahir batin Baduy, waalaikumsalam. Ya ahli maksiat, waalaikumsalam. Guru ulun parbatakon baik jalah ma'amalakan salawat, bagus. Pokoknya ma'amalakan salawat. Nah, hadis di mana kamu bilang siri? Jangan dilawani pawai. Konstruksi yang nggak tahu tuh orang datang main ada apa. Habis bersalawat hati kita merasa sejuk, itu gimana guru? Itu namanya mesra. Ini meresap salawat itu. Bisa juga tanda amal kita diterima. Jadi kita tuh amal kita tuh tanda diterima, atau salawat kita tadi diterima, atau amalia sembahyang kita. Habis kita melakukan amalia itu kita merasa senang. Nah itu berarti kita itu diberikan Allah Ta'ala tuh tanda bahwasanya amal kita itu diterima. Salawat nur itu kayak apa? Rajin ujar orang tuh guru. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Itu boleh juga salawat nur. Salawat tuh banyak, salawat nur tuh. Hingga yang penting pian istiqamah aja, kada mesti harus salawat nur, kada mesti. Hingga yang penting istiqamah aja baca salawat. Tahu dulu belinya itu di Palangkaraya kalau tidak salah. Pas Habib Umar datang kayaknya kemarin itu. Salat sunnah qabliyah ba'diyah Jumat ada ambilannya kah di kitab? Iya. Baca pian di bab ajan, kan di mana lah? Di bab ajan kalau salah lah. Karena itu berdasarkan hadis, setiap habis ajan itu sembahyang 2 rakaat. Nah disitulah ulama berpendapat bab ajan kalau salah lah. Bab ajan di anah. Bab ya anah itu berarti juz berapa lah? Babul ajan inilah. Juz kedua berarti kalau ya anah. Iya. Ujiannya karena luka itu semakin belajar semakin berat. Iya benar. Selamat Hari Raya Idul Fitri Juni. Ustadz, apa hukumnya memakai surban tapi kada alim lagi? Kada apa, hukumnya sunnah aja. Sunnah aja kita memakai itu. Ingat akan alim tidak alim memakai kesunahan Nabi itu boleh aja. Tidak apa-apa, itu sunnah aja hukumnya. Kita kada merasa alim. Orang alim pun dia memakai surban itu kada merasa alim, cuma merasakan mengamalkan kesunahan saja. Sapi kurban lapas masihkah dinamakan bakorban lewat hari tasyrik? Kada lagi dinamakan hari tasyrik. Kada lagi kalau menyembelihnya lah di hari tasyrik. Walaupun ada kaul mengatakan tetap boleh ada yang membolehkan.
walaupun lewat hari tasyrik karena ujur namanya. Hingga hasbullah. Nah itu biarlah baca di dalam kitabnya yang sama itulah Babul Udhiyah. Babul Udhiyah juga. Ada juga orang menyembelihnya itu di lewat hari tasyrik. Dinamakan kurban dia. Masya Allah. Bagus pertanyaan pian. Hingga. Tapi kalau secara jahirnya kalau kadada alasannya tadi itu kadada ditunda melewati hari tasyrik misalnya. Karena disunatakan menyembelih hewan kurban itu sampai hari raya tasyrik. Hingga Masya Allah. Bagus pertanyaan itu, jarang orang bertanya itu. Hasbulillah. Kalau pian izinkan ulun mau bicara lawan pian guru. Kalau di sini supan hingga bagus itu. Mahadiri dan menghilangkan. Menghindari dan menghilangkan ain. Kayak apa guru? Banyak berwiritan. Banyak baca wiritan, hijib-hijib kah dibaca. Itu menghilangkan ain. Dalam kepukusan tapi merasa sakit di leher. Tapi kalau sendiri kada sakit. Oh iya, mungkin ada timbul akmamelialah, ada timbul perasaan kita. Ada perasaan akuan. Nggih, karena efek biasanya. Nggih. Kalau akuan, kita tuh mencari zikir itu nikmatnya. Nggih, nyimak jainal. Tampayakan guru gelang bahar ini. Masalah biar. Assalamualaikum. Punya pondok di mana Gus? Di Lamandau. Nah, Kabupaten Lamandau. Hingga gratis aja mondok dengan ulun. Makan, minum gratis. Baju, kitab gratis. Asrama gratis. Walhasil tidak ada yang dipungut bayaran. Tidak ada memungut bayaran. Pendaftaran. Umur mulai di bawah 20 tahun. Bagus tamat SD bagus. Hingga. Tapi ulun kitabnya menghafal tanpa ijazah, menghafal khusus mondok. Sistemnya seperti Pondok Ibnul Amin, Pamangkih, Kalimantan Selatan. Khusus hafal kitab. Hingga insya Allah belajarnya ilmu nahu saraf. Ilmu nahu saraf kita fikih insya Allah alim. Insya Allah. Hingga. Sehat selalu pian guru. Ulun datang. Ulun dari Tangkisong masalah. Parah kan rumah ulun. Ulun di Kurau. Hingga. Kayak apa menurut pian grup Gupran. Oh, masalah. Guru bolehlah ulun minta banyu lewat sini. Jangan. Banteng Wulung, Gunung Mas Hadir Abdul Khalik. Masya Allah. Guru kapan dibuka lagi pengajian di ada Laniah di mana itu? Kada tahu ada halaniah. Bujurlah guru mengamalkan salawat itu amalan sugih. Ya, amalan sugih. Amalan nyaman. Amalan hidup senang. Itu salawat pokoknya. Dalam salawat itu mujtami'un. Kullu amrin. Seluruh perkara-perkara kita itu bisa selesai dengan salawat itu. Dimudahkan baca salawat itu. Ulun di Kalteng atau Gunung di Kalimantan Tengah ulun ini. Di Kabupaten Lamandau. Mondok di tempat ulun gratis saja. Hanya buka pesantren. Makan, minum gratis. Belajar gratis. Asrama gratis. Semuanya gratis. Hafalah, Masya Allah. Khair. Lah guru semoga sehat selalu. Di mana pondok pian? Di Lamandau. Salam Ustadz dari Sampit Nur Majun. Masya Allah. Iya, Nur Majun, iya. Guru niat mandi hari raya samalah mandi wajib lain sayang. Jadi kada usah niat mandi wajib lagi, kada. Mandinya mandi hari raya tuh hukumnya sunnah. Kalau mandi wajib hukumnya. Hingga kalau pian mandi wajib biar kada berniat hari raya ya kada apa-apa sebenarnya. Hingga kalau mandi hari raya harus berniat mandi wajib, kada boleh. Izin keluar ulun inggih. Salam kenal Ustaz di Laniah negara. Oh lain ulun kada di negara. Ulun di Kalteng. Ulun di Kalteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Nah, guru mau bertanya nama batin diri. Bisakah kita ketahui dari Ahmad K? Ahmad K itu siapa? Ini. Zahir batin kita ini namanya adalah, zahir batin kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi pian nyatakan ya Nur Muhammad. Zahir batin pian. Kada ada bernama-nama apa. Kalau zahirnya pian namakan Muhammad ya pas. Tetapi kalau Nur Muhammadnya pian nyatakan zahir dan batin. Kalau pian mengatakan diri pian ini Muhammad itu benar pada hakikat. Pian nyatakan pulang bahwasanya hakikat daripada Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Namanya Ahmad namanya. Allah alam lah. Hingga kada panjang ulun jelaskan itu. Bila kita kena korban tetapi boleh memakan dagingnya, iya boleh untuk kalim buaya. Kalau kita berkorban itu boleh je memakan dagingnya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu apabila kita bernajar berkorban, maka hukumnya kada boleh. Kita itu memakan daging korbannya. Kalau kita najarnya korban. Kalau korbannya sunnah aja itu kada apa-apa. Kekal tempalah, Masya Allah. Tanggal 19 melewati kena insya Allah. Nur Masjun. Darul Amin Sampit, mudahan kada ada halangan hadir. Insya Allah hadir. Guru Abrar. Guru ulun, guru Abrar. Ka Abrar itu guru ulun. Guru ulun. Guru Abrar. Bisa di rumah Sidin, memijat Sidin, bisa ulun. Dengan guru Abrar. Salam Jakarta Murayan kena. Banyak. Assalamualaikum guru, apa hukumnya melihat gambar porno? Melihatnya hukumnya haram. Guru ulun batakun kayak apa mengatasi orang bisa berjudi. Nah itu mengatasinya itu susah. Kalau menghilangkan tempatnya mungkin bisa ada aparat, ada tempat-tempatnya bisa berjudi. Kita buangi kotoran di tempatnya berjudi itu. Kalau orang yang biasa berjudi itu dari orangnya. Dari orangnya itu harus ada niat benar-benar bertaubat daripada itu judi. Untuk kalim buaya alhamdulillah bergabung Haji Pani. Guru syarat jadi tukang sembelih hewan korban apa guru? Terima kasih. Syaratnya mengetahui dulu cara-cara menyembelih kurban. Di antaranya syarat orang berkorban itu adalah Islam. Dan dia mampu zahiran. Secara zahirnya mampu. Itu termasuk sunnah kurban itulah mampu dia. Jadi kalau orangnya buntung tangannya atau dia itu lengkap tangannya tapi dia kada berani. Itu kada menjadi syarat orang nang apa tadi? Syarat tukang sembelih tadi itu. Nah, paling kada orangnya itu mengetahui masalah hukum-hukum berkorban. Ya dari Rasulullah, pasti semua ilmu itu dari Rasulullah. Semua ilmu itu datangnya dari Rasulullah. Jadi ulama itu ada yang memahami ilmu fikih, namanya orang itu ahli fikih. Ada namanya orang itu ahli Quran, namanya ulama Quran. Ada orang itu memahami hadis, namanya ulama hadis. Ada orang itu mengamalkan dari Quran dan hadis lalu dia memahami secara tauhid, namanya ilmu tauhid namanya. Ada juga orang itu memahami ilmu tauhid lalu diamalkannya lalu dia mencapai ma'rifah, namanya ahli ma'rifah namanya. Ahli ma'rifah. Ma'rifah putus saja sudah. Nggih. Sama lawan Ustadz Jainuddin Jainul Amin lah, punya Ustadz seangkatan. Guru Jainuddin itu guru ulun pertama. Kak Jainuddin itu Nurul ada kalau Nurul Amin Jainul Amin itu guru ulun pertama. Tanya aja dengan Sidin, tahu dengan ulun, bisa Sidin kesini. Guru ulun pertama baru Sidin diangkat jadi guru dulu di Pemangkih. Waktu Sidin di Pemangkih awal-awal Sidin jadi guru itu ulun jadi murid pertamanya. Maaf lahir batin izin keluar. Sebentar lagi ulun habis live. Ana mau ikut haul, semoga kita bisa jumpa. Ustaz, Masya Allah. Ilmu marisat daripada mana guru? Apakah dari Rasulullah atau dari Allah Ta'ala langsung? Kalau kema'rifahannya itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kema'rifahan itu kan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau ilmunya ya tetap dari Rasulullah. Berarti tahu lawan guru Khairul Sampit. Tahu? Abah angkat ulun. Guru ulun. Guru Khairul. Ilmu ma'rifat berasal. Itu tarif.
Guru semoga ulun sekeluarga dijaga, amin ya rabbal alamin. Yudi nggih. Sebenarnya Haul Datu Sampit itu siapa kan? Haul Datu Sampit, Datu Ujung Pandaran kah? Kalau di Ujung Pandaran menurut guru sekumpul, ma'amanahi lawan guru sekumpul adalah 2 hari setelah hari raya haji. 2 hari setelah hari raya haji. Karena guru Khairul itu adalah khalifahnya guru sekumpul. Guru sekumpul dulu memadahi bahwasanya kalau haulnya Abdul Hamid Ujung Pandaran itu adalah 2 hari setelah habis raya. Itu. Iya, handil alik, benar itu. Enggak. Mengenal apa yang diciptakan Allah Ta'ala dan mengenal yang menciptakan. Iya, Ujung Pandaran 2 hari setelah hari raya haji. Itu menurut yang guru Khairul. Karena guru Khairul dipadahi oleh guru sekumpul seperti itu. Handil alik, nggih bujur. Mengenal diri dan mengenal yang menjadikan diri kita. Guru kayak apa hukumnya daging sapi yang kita kada tahu cara menyembelihnya sesuai syariat atau kada. Yang penting putus 2 hulukumnya, mar'inya yaitu aliran darahnya dengan aliran aliran napasnya. Itu 2 itu sudah sesuai syariat namanya. Sesuai syariat sudah, asalkan muslim. Kada berbismillah guru kada apa-apa, asalkan muslim ya yang menyembelih. Karena bismillah itu di dalam kitab Fathul Qarib cuma sunnah. Hukumnya membaca bismillah. Walaupun ada mengatakan wajib. Jadi imam yang lain selain daripada Imam Syafi'i mengucap bismillah ketika menyembelih hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah aja. Nggih. Asalkan muslim sah sembelihan itu dan terputus 2 hulukumnya itu. Apa bedanya fuad dan kalbu itu? Tidak ada yang bisa membedakan fuad dan kalbu. Kalau kalbu itu sebenarnya perasaan kita di luar, itu namanya kalbu. Adapun fuad lebih dalam daripada kalbu itu. Habis itu latifah namanya. Ufukul kalbi ada juga namanya. Tetapi ulun beritahu tadi dengan sampean, tidak ada lagi itu namanya fuad, tidak ada lagi namanya kalbu, tidak ada lagi namanya latifah kalau orang itu sudah ma'rifah, sudah diberikan kema'rifahan. Kenapa? Karena zat kita ini yang mengandung itu latifah, mengandung fuad, mengandung kalbu, sirna dengan kebesaran Allah Ta'ala. Makanya tidak ada. Lalu rasa kita tuh di fuad kah? Tidak ada lagi kita merasa di fuad. Merasa di kalbu kah? Tidak ada lagi kita merasa di hati. Seberataan itu tidak ada. Apakah merasa di latifah kita? Ada juga. Yang jelas terbuka basariyah. Basariyah itu pun kata-kata ulama hakikat saja mengatakan terbukanya basariyah ya. Maksudnya terbuka basariyah, penglihatan yang sebenarnya yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Karena apa? Karena di waktu itu kita tidak mempunyai lagi penglihatan selain daripada dibukakan basariyah namanya. Makanya dinamakan basariyah itu bukan ainiyah. Kalau ini ainiyah, terbukanya mata kita ini mata basariyah namanya. Tetapi namanya mata ainiyah namanya. Kalau basariyah itu kita melihat bukan dengan mata kita lagi, tetapi melihat dengan keseluruhan diri kita. Melihat itu. Melihatnya di pendengaran kita melihat, di penglihatan kita melihat, di suara kita melihat. Kenapa? Karena takluk sifat basar itu kepada yang mungkin. Seluruh tubuh kita ini adalah makhluk namanya, atau mungkin namanya. Kalau dibukakan basariyah namanya penglihatan Allah Ta'ala yang sebenarnya, maka seluruh tubuh kita ini akan melihat sebenarnya itu. Tidak dengan mata, tetapi penglihat dengan penglihatannya, bigairi kaifin, dengan kayapa-kayapanya kita kada tahu. Yang penting waktu kita terbuka itu kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Apakah dengan mata? Kada. Kalau dengan mata itu kita melihat kesempurnaannya nanti. Karena dia sendiri yang melihat sesuatu itu sempurna dengan penglihatannya yang sempurna, mendengar dengan pendengarannya yang sempurna. Jadi setiap yang kita lihat, kita dengar, maka terbukalah hakikat sesuatu tadi apabila kita itu sudah terbuka futuhatnya. Nah itu seperti itu nanti terbukanya. Pian seluruh puri-puri pian ini melihat, seluruh jasad pian ini mendengar, seluruh pian, pokoknya seluruh sifat itu ada nanti meliputi diri pian. Makanya pian itu bisa melihat sesuatu yang jauh, yang tidak bisa dilihat orang. Mendengar diri pian ini, puri-puri pian ini berzikir, karena mendengarnya bukan dengan telinga lagi, tetapi dengan pendengarannya. Penglihat pian dengan bukan penglihatan pian lagi, tetapi dengan penglihatannya. Perasa pian bukan dengan perasa pian lagi, tetapi dengan perasaannya. Dan sudah, maka tidak ada lagi namanya tuh kalbu.
Tidak ada lagi namanya tadi latifah, tidak ada lagi namanya apa lagi puat, tidak ada lagi. Semuanya lenyap di dalam kebesaran sifat dan apalnya tadi. Nah, itu kata-kata orang aja. Entah itu latifah kah, atau itu basariyah kah, itu kata-kata orang ma'rifah untuk mendekatkan kepahaman terhadap seseorang. Dalam artian supaya orang yang belajar ma'rifah bahwasanya pandangannya itu bukan dengan pandangan mata zahir lagi, tetapi dengan pandangan hakikatnya, yaitu pandangan hakikat itu apa? Dialah yang melihat akan yang dilihatnya. Seperti itu. Segitu aja kah penjelasannya Guru Julak Bahari. Salam dari aja. Julak Bahari apa garang tadi pertanyaan pian. Ini kadang ulun ini panjang menjelaskan, kadang pendek. Hingga Julak Bahari lah. Salam dari Aceh, abahnya Husna. Mudahan kawa berdapat pian karena namun haulan diluaskan rezeki pian, disehatkan badan. Salam dari Malaysia, Aisyah Amir, Masya Allah. Guru kalau memotong ayam takbir ya berapa kali? Kalau pas hari raya ini kita itu sebenarnya disunatakan bertakbir. Kalau di lain daripada hari raya kada perlu bertakbir, tidak apa-apa. Cukup mengucap bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim atau mengucap bismillah. Kalau pas raya kurban disunatakan kita itu mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Berapa kali wes terserah pokoknya. Assalamualaikum, adakah guru hakikatnya hari raya kurban ini? Adakah hakikatnya guru hari raya ini? Sebenarnya seluruh perjalanan kita tidak menunggu hari raya. Seluruh perjalanan kita, bergerak, berdiam kita, selama kita hidup ini semuanya ada hakikatnya. Karena tidak lepas kita itu dari hakikat. Karena apa? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya pakai hakikat. Kada menunggu hari raya kurban. Ada hari raya. Menyembelih ayam kayak itu jual lah Guru, soalnya ulun kada wani lagi menyembelih ayam. Nah itu sudah. Ini kalau kada berani tinggalkan. Di atas ma'rifat adakah lagi Guru? Di atas ma'rifat itu sudah terjali, apalagi yang dicari. Ini kalau sudah terjali Julak Bahari yang perlu ulun jelaskan tadi itu. Nah, kalau sudah terjali apalagi yang pian cari? Kada ada lagi setelah kema'rifahan itu. Ini setelah kema'rifahan itu, namanya ma'rifah itu adalah akhir mi'raj daripada seseorang. Anta maksudi waridaka matlubi. Pian yang ulun tuju Allah Ta'ala. Pian yang ulun tuju waridaka matlubi. Nah itu berarti kalau bertemuan tuh habis sudah. Kalau sudah bertemu. Marantan, assalamualaikum, permisi Guru, syukran ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mudahan pian sehat terus, kabul doa aja. Dasar praktinya juga Guru ay. Amun sapida motor digana akan aja, enggak bujur, kada berjalan, kada sampailah. Ya sifat juga ada kali lagi dia semaripat Guru. Sudah tadi dah, anta maksudi warida kamat lebih selesai urusannya. Nah, Guru tahu kapian tentang masalah khadam di dalam diri. Tak ada tahu. Ustadz jangan pian jelaskan. Nur Majun. Kasihan pian pada ini izin belajar. Kuati fikih aja dulu. Iya, bagusnya itu belajar fikih dulu. Belajar fikih, belajar tauhid dulu, hanya belajar ma'rifat. Guru kayak apa? Berdahulu umrah pada akikah. Ada Bapak? Nggih. Dan korban. Ada Bapak? Nggih, ada Bapak. Berdahulu umrah. Ada jadi masalah. Kalau umrahnya mampu, korban itu kan sunnah, akikah itu sunnah, kada wajib. Tapi kalau umrah itu mampu, jadi wajibnya. Jika ada cahaya yang pancar di dahi, sering terjadi pada saat salat, ya kada apa-apa itu, teruskan aja, mama rahmalah, teruskan aja itu. Memang seperti itu. Makanya ma'rifat itu hanya mengenal aja. Niat salat yang benar gimana gara usalli farda zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Meletakkannya di waktu takbir, aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Iya. Korban itu sifat pidatang pada dirimu. Iya, boleh jadi karena sifat itu macam-macam. Ada sifat lawa, sifat kebinatangan, buas namanya, ada sifat malaikat namanya, hingga ada sifat ketuhanan namanya, macam-macam.
Jadi semua sifat itu ada dengan kita, jia sifat. Guru, adakah doa amalan supaya anak langkar gasan umma atau abahnya? Nggih. Baca suratul Yusuf kalau hamil atau suratul Maryam. Nggih. Haji Zaidi umpat batakon guru lah bersalawat apa harus baniat dulu? Kada baniat kada bapak bersalawat itu. Assalamualaikum guru, ulun mendengarkan aja minta rida. Nggih. Murjani mumur. Amun sudah kenal diri lalu sadar diri kalau guru, inggih insyaallah. Mahabbah, waalaikumsalam dan sana. Lahir dan batin kan masalah. Inggih, awal agama mengenal Allah Ta'ala berarti hanya mengenal aja lah. Iya. Awal agama mengenal Allah Ta'ala yaitu tahu bahwasanya dia makhluk, Allah Ta'ala itu adalah yang menjadikan itu makhluk. Lalu dengan mengucap 2 kalimat syahadat tadi timbullah rukun-rukun Islam namanya. Lalu kita itu sebagai makhluk mematuhi perintahnya Allah Ta'ala, sembahyang, zakat, puasa, haji kalau dia mampu. Ini Julak Bahari, Masya Allah. Terima kasih seberataan. Mudah-mudahan diberikan paham, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam kebaikan. Istiqamah hati kita memandang, menazar, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kema'rifahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dunia dan akhirat mudahan dikabulkan oleh Allah taala, dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat insyaallah. Nanti kita sama-sama mudah-mudahan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf, minta rida, minta halal lawan pian. Sampai di sini aja dulu. Istirahat ulun. Enggih. Minta maaf ulun lah seberataan. Terima kasih Julak Bahari, terima kasih nama beri gift, terima kasih nama tap layar ulun. Mudah-mudahan pian seberataan dimurahkan rezeki, kabul hajat dunia dan akhirat. Kanda mahabbah, minta maaf, minta rida ulun. Terima kasih seberataan. Aisyah Amir daripada Malaysia, mudah-mudahan pian dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Masalah seberataan kabul hajat insyaallah. Biniyatil kabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.